Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa tindakan baik justru seringkali memberikan kita kepuasan yang lebih besar ketimbang orang yang kita tolong? Kita hidup di dunia yang seringkali menganut prinsip, Anda urus diri Anda sendiri. Tapi, bagaimana kalau prinsip ini adalah kekeliruan terbesar dalam perjalanan kita menuju kebahagiaan sejati? Apa jadinya jika cara paling efektif untuk menjaga diri kita sendiri adalah dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan peduli terhadap orang lain? Ini bukan sekadar kutipan motivasi yang ramai di media sosial. Ini adalah prinsip fundamental dari salah satu filosofi paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Stoicisme. Hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia kuno kaum Stoa tentang keadilan, dan Anda akan menemukan mengapa, pada akhirnya, membantu orang lain adalah bentuk pertolongan yang paling bijaksana, bahkan paling menguntungkan bagi diri Anda sendiri. Jadi, bersiaplah. Karena gagasan ini mungkin akan benar-benar membalikkan pemahaman Anda mengenai egoisme dan altruisme. Sebelum kita menyelami lebih dalam gagasan ini, mari kita pahami dulu gambaran besarnya. Sebenarnya, apa itu Stoicisme? Stoicisme bukanlah tentang memasang wajah datar dan menahan emosi, seperti anggapan banyak orang. Stoicisme adalah sebuah filsafat praktis yang lahir di Athena lebih dari 2300 tahun lalu. Tujuan utamanya adalah membantu manusia mencapai keadaan eudaimonia, yakni kehidupan yang penuh makna, sejahtera dan bahagia, terlepas dari apapun kondisi eksternal yang mereka hadapi. Tokoh-tokoh besar seperti Kaisar Marcus Aurelius, dramawan sekaligus penasihat kekaisaran Seneca, dan mantan budak Epictetus adalah penganut Stoicisme. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan abadi. Bagaimana cara menjalani hidup yang benar? Bagaimana tetap tenang di tengah kekacauan? Dan apa artinya menjadi manusia yang baik? Dan di pusat semua jawaban mereka, selalu ada salah satu dari 4 kebajikan utama, yaitu keadilan, justice. Namun, bagi kaum Stoa, keadilan jauh lebih luas daripada sekadar mematuhi hukum. Keadilan adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana kita terhubung dengan seluruh umat manusia. Jadi, mari kita mulai dari fondasi yang paling mendasar, dari sebuah ide yang menjadi inti dari seluruh etika Stoa. Ini adalah kata Yunani, oikeiosis. Kedengarannya rumit, tapi intinya sangat sederhana dan intuitif. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir. Insting pertamanya yang utama adalah pelestarian diri. Dia menjaga dirinya sendiri, tubuhnya. Ini adalah lingkaran kedekatan pertamanya. Seiring waktu, lingkaran ini meluas. Anak tersebut mulai mengenali dan mencintai orang tua, saudara kandung. Perasaan milik sendiri kini mencakup keluarga. Kemudian, lingkaran ini terus membesar, merangkul teman, tetangga, hingga sesama warga negara. Kaum Stoa percaya bahwa tujuan akhir dari orang bijak adalah memperluas lingkaran ini sampai mencakup seluruh umat manusia. Berhenti melihat orang lain sebagai orang asing, dan mulai memandang setiap individu sebagai bagian dari satu keluarga besar. Inilah yang disebut oikeiosis, proses pengakuan, atau menganggap orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ini bukanlah ide yang sentimental, melainkan hasil dari pemikiran logis. Kita semua manusia, kita semua dianugerahi akal, dan kita semua adalah bagian dari satu alam semesta. Oleh karena itu, kesejahteraan orang lain tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi kita. Konsep lingkaran yang meluas ini bukan sekadar metafora yang indah. Ini adalah latihan mental yang sangat praktis. Filsuf Stoa, Hierokles, menganjurkan murid-muridnya untuk membayangkan lingkaran-lingkaran ini, lalu berusaha mendekatkan lingkaran yang paling jauh ke pusatnya. Misalnya, memanggil sepupu hanya dengan sebutan saudara, dan menyebut tetangga sebagai kerabat. Tujuan latihan ini adalah untuk meruntuhkan sekat-sekat mental yang kita bangun antara golongan kita dan mereka. Sebab, sekat-sekat inilah yang melahirkan ketidakpedulian, permusuhan, dan ketidakadilan. Ketika kita mulai melihat orang asing di jalanan sebagai kerabat jauh, sikap kita terhadap mereka pasti berubah. Kita tidak lagi bisa mengabaikan kesulitan mereka dengan hati yang dingin. Memberi bantuan kepada mereka menjadi sama alaminya, seperti membantu anggota keluarga sendiri. Dan disinilah letak bagian yang paling menarik. Dengan bertindak demikian, kita telah hidup selaras dengan kodrat sejati kita. Menurut kaum Stoa, hidup yang selaras dengan alam atau kodrat adalah kebaikan tertinggi dan sumber dari segala kebahagiaan. Dengan demikian, setiap tindakan keadilan dan pertolongan yang kita lakukan adalah sebuah langkah menuju kesejahteraan diri kita sendiri. Sekarang, mari kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari ide keluarga universal, kita beralih ke gagasan negara dunia.
Para Stoa adalah yang pertama dalam filosofi Barat memperkenalkan konsep kosmopolis, yang secara harfiah berarti kota semesta atau kota dunia. Mereka menyatakan, kita semua adalah warga negara, bukan hanya dari kota atau negara kita sendiri, tetapi juga warga dari satu negara besar, yaitu seluruh dunia. Hukum kita bersama adalah akal universal, atau yang mereka sebut logos, yang merangkul dan menembus segala yang ada. Gagasan ini sangat revolusioner di masa itu, di saat dunia terpecah antara orang Yunani dan barbar, antara warga Roma dan penduduk provinsi. Namun, para Stoa menegaskan bahwa kebangsaan, status sosial, atau kekayaan hanyalah perbedaan yang dangkal dan tidak substansial. Yang penting adalah apa yang menyatukan kita semua, sifat kemanusiaan kita yang sama, dan kapasitas kita untuk berpikir secara rasional. Kaisar Marcus Aurelius, orang paling berkuasa di dunia, menulis dalam buku hariannya, "Sebagai Antoninus, kota dan tanah air saya adalah Roma, tetapi sebagai manusia, kota dan tanah air saya adalah dunia." Dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa peran utamanya adalah menjadi warga negara dunia. Apa makna sesungguhnya dari menjadi warga dunia? Ini berarti memahami bahwa kesejahteraan pribadi kita tak terpisahkan dari kesejahteraan seluruh masyarakat. Kaum Stoa sering menggunakan analogi tubuh manusia. Tangan tidak mungkin berkata, "Aku tidak peduli kalau kaki sakit, karena aku adalah aku dan dia adalah dia." Tangan menyadari bahwa ia adalah bagian dari satu kesatuan organisme. Jika tubuh menderita, tangan pun turut merasakan penderitaannya. Begitu pula dalam masyarakat manusia. Kita bukanlah individu yang terisolasi, melainkan bagian dari satu tubuh besar kemanusiaan. Masalah yang dihadapi orang lain adalah masalah kita bersama. Kebahagiaan mereka juga merupakan kebahagiaan kita bersama. Oleh karena itu, ketidakadilan terhadap satu orang adalah luka yang ditorehkan pada seluruh masyarakat. Dengan membantu sesama, pada dasarnya kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri, memperkuat organisme sosial tempat kita menjadi bagiannya. Ini adalah penolakan radikal terhadap gagasan, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Bagi kaum Stoa, manusia bagi manusia adalah saudara, sekutu, dan sesama warga dalam kota kosmos yang agung. Mari kita bahas keadilan sebagai suatu kebajikan. Bagi para Stoa, ada 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Mereka percaya bahwa kualitas-kualitas inilah satu-satunya kebaikan sejati. Sementara hal lain, seperti kesehatan, kekayaan, dan reputasi, mereka anggap sebagai hal-hal yang netral. Benda-benda ini mungkin disukai atau diinginkan, tetapi sama sekali tidak menentukan kualitas hidup kita. Namun, kebajikanlah yang menjadi penentunya. Dan di antara semuanya, keadilan memiliki posisi yang sangat istimewa. Seneca menulis, "Tidak ada seorang pun yang bisa hidup bahagia jika ia hanya peduli pada dirinya sendiri, jika ia hanya membalikkan segala sesuatu demi keuntungannya. Kamu harus hidup bagi orang lain jika kamu ingin hidup bagi dirimu sendiri." Ini bukan sekadar seruan untuk berbuat altruisme. Ini adalah kesimpulan yang logis. Keadilan menurut mereka adalah pengetahuan tentang bagaimana mendistribusikan kebaikan dengan benar dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kelayakannya. Namun, kelayakan tersebut tidak ditentukan oleh status, melainkan oleh sifat kemanusiaan kita yang sama. Bersikap adil berarti mengakui nilai setiap manusia dan bertindak sesuai dengan pengakuan tersebut. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan menolong diri sendiri? Kaum Stoa meyakini bahwa jiwa manusia pada dasarnya bersifat rasional dan sosial. Kita diciptakan untuk hidup bermasyarakat dan saling bekerja sama. Ketika kita bertindak tidak adil, kita melawan kodrat kita sendiri. Kita seolah melukai atau merusak jiwa kita. Hal ini menciptakan konflik batin, kecemasan, rasa takut, dan rasa malu, semua yang merusak ketenangan jiwa kita. Sebaliknya, saat kita bersikap adil, menolong sesama, dan menunjukkan kebaikan, kita bertindak selaras dengan kodrat kita. Ini membawa kepuasan batin, perasaan bahwa kita benar, dan rasa integritas atau keutuhan diri. Bagi kaum Stoa, kebahagiaan bukanlah kesenangan sesaat, melainkan kondisi harmoni internal yang dicapai melalui kehidupan yang penuh kebajikan. Oleh karena itu, setiap tindakan keadilan adalah kontribusi langsung terhadap kebahagiaan jangka panjang kita sendiri. Dengan membantu orang lain, kita tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya, kita mendapatkan hal yang paling berharga, kedamaian batin. Gagasan ini tak ada yang mengungkapkannya lebih baik daripada kaisar sekaligus filsuf, Marcus Aurelius. Dalam buku perenungan miliknya,
Ia terus-menerus menekankan pentingnya gagasan tentang kepentingan dan kebaikan bersama. Salah satu kutipannya yang paling terkenal berbunyi, "Apa yang tidak merugikan sarang, tidak akan merugikan lebah." Mari kita selami lebih dalam metafora yang sederhana namun jenius ini. Secara naluriah, seekor lebah memahami bahwa kelangsungan hidup dan kemakmurannya sangat bergantung pada kesehatan seluruh sarangnya. Ia tidak mungkin berkata, "Saya akan menimbun madu hanya untuk diri sendiri dan biarkan yang lain mengurus nasibnya masing-masing." Perilaku seperti itu pada akhirnya akan merusak, baik bagi sarang maupun bagi lebah itu sendiri. Marcus Aurelius mengajak kita, sebagai manusia, untuk bertindak sebijaksana lebah. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sarang besar, yaitu masyarakat manusia. Dan semua yang kita lakukan harus diarahkan demi kebaikan bersama. Sebab, hanya di dalam masyarakat yang makmur dan adillah individu dapat benar-benar berkembang dan mencapai kemakmuran. Marcus Aurelius melangkah lebih jauh. Dia berpendapat bahwa tujuan utama kita sebagai makhluk rasional adalah pelayanan kepada sesama. Dia menulis, "Manusia dilahirkan untuk sesamanya. Oleh karena itu, entah membimbing, entah bersabar. Ini berarti tugas kita adalah membantu orang lain menjadi lebih baik, atau dengan sabar menoleransi kekurangan mereka, menyadari bahwa mereka juga merupakan bagian dari keseluruhan kita." Dia melihat bantuan bagi orang lain bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai sebuah hak istimewa. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan kodrat tertinggi diri kita. Ketika dia sebagai seorang kaisar menghadapi pengkhianatan, ketidakberterimaan kasih, atau kebodohan, dia mengingatkan dirinya sendiri. Orang ini bertindak seperti itu karena dia tidak mengetahui apa itu kebaikan dan kejahatan yang sejati. Tugas saya bukanlah marah kepadanya, tetapi untuk terus melakukan apa yang menjadi takdir saya, bertindak demi kebaikan bersama. Sikap ini memberinya kekuatan batin dan ketenangan yang luar biasa. Dengan membantu orang lain, ia juga membantu dirinya sendiri untuk mempertahankan kemanusiaannya dan tidak menyerah pada emosi yang destruktif. Pendekatan ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalah. Biasanya saat kita melihat ketidakadilan atau menghadapi penderitaan orang lain, reaksi kita cenderung marah, putus asa, atau ingin menarik diri. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Seorang stoik justru bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Bagaimana saya bisa menjadikan situasi ini sebagai wadah untuk mempraktikkan kebajikan?" Setiap masalah pun berubah, dari sekadar sumber stres menjadi sebuah peluang untuk bertindak. Membantu seseorang mengangkat tas yang berat, mendengarkan curhat teman saat mereka sedang terpuruk, berdonasi untuk amal, atau bahkan berani bersuara melawan ketidakadilan. Semua ini bukan lagi terasa seperti beban, melainkan sebuah latihan yang mengasah kebajikan. Ini adalah praktik yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan pada akhirnya lebih bahagia. Kita berhenti menjadi korban pasif dari keadaan, dan mulai menjadi partisipan aktif dalam membangun dunia yang lebih baik. Dan perasaan menjadi bagian aktif dalam tujuan bersama ini adalah sumber makna dan kepuasan yang paling kuat. Seneca, seorang stoa besar lainnya, menyelami topik kebajikan secara mendalam dalam risalahnya, De Beneficiis, tentang bantuan. Ia melihat bahwa pertolongan kepada sesama berfungsi sebagai perekat sosial yang mengikat masyarakat. Menurut Seneca, memberi dan menerima bantuan adalah siklus alami yang memelihara koneksi antar manusia. Ia berujar, "Dia yang memberi kebajikan, biarlah dia diam, biarlah yang menerimanya yang berbicara." Seneca menekankan bahwa pertolongan sejati tidak mencari imbalan atau pujian. Bantuan itu dilakukan semata-mata demi tindakan itu sendiri, dan disinilah letak nilai utama bagi si pemberi bantuan. Saat kita melakukan kebaikan tanpa menanti balasan atau ucapan terima kasih, kita menegaskan kemandirian kita dari penilaian orang luar. Kepuasan kita berasal bukan dari sanjungan orang lain, melainkan dari kesadaran bahwa kita telah bertindak benar, selaras dengan kodrat rasional dan sosial kita. Hal ini memperkuat karakter kita dan membuat kita kurang rentan terhadap kekecewaan. Seneca juga menyampaikan argumen menarik mengenai mengapa tindakan membantu orang lain itu sebetulnya sangat menguntungkan. Ia mengatakan, ketika kita memberikan bantuan, kita sedang membangun jaringan niat baik di sekitar kita. Hari ini kamu membantu, besok mungkin saja kamu yang akan dibantu. Namun, meskipun orang yang kita bantu ternyata tidak berterima kasih, tindakan membantu itu sendiri sudah membawa manfaat bagi kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik karena telah menunjukkan kebajikan. Lebih dari itu, kita telah memberikan contoh bagi orang lain.
Perbuatan kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik, dan gelombang kebaikan ini akan menyebar lebih jauh lagi. Dengan demikian, ketika kita membantu satu orang, kita berkontribusi pada peningkatan seluruh iklim sosial. Kita menjadikan dunia di sekitar kita sedikit lebih aman, lebih ramah, dan lebih terpercaya. Dan, setuju atau tidak, hidup di dunia seperti itu jelas jauh lebih menyenangkan dan tentram. Jadi, setiap tindakan menolong adalah investasi bagi masyarakat tempat kita sendiri ingin tinggal. Ini adalah bentuk kepedulian diri yang paling praktis dan berwawasan jauh ke depan. Menariknya, kaum Stoa tidak menganjurkan pemberian sedekah secara membabi buta atau sikap berkorban diri yang sampai menghabiskan tenaga dan sumber daya. Bagi mereka, keadilan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan atau hikmah. Artinya, bantuan harus diberikan secara rasional. Sebelum mengulurkan tangan, seorang Stoa wajib mengevaluasi situasinya. Apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan? Apakah bantuan saya ini justru akan merugikannya dalam jangka panjang? Misalnya dengan mendorong sifat malasnya? Apa cara terbaik untuk membantu dalam situasi tertentu ini? Ini bukanlah perhitungan yang dingin atau tanpa perasaan, melainkan wujud kepedulian yang sesungguhnya. Bantuan yang sejati tidak hanya bertujuan meredakan penderitaan sesaat, namun harus berfokus membantu seseorang agar menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Terkadang, bantuan yang paling bijaksana dan adil justru berupa penolakan. Contohnya, menolak memberi utang kepada seorang teman yang kita tahu akan menggunakan uang itu untuk menuruti kebiasaan buruknya. Dalam hal ini, keadilan terhadap teman adalah membantunya menyelesaikan masalahnya, bukan malah memfasilitasinya. Pendekatan ini juga melindungi si pemberi bantuan dari burnout emosional dan pengorbanan yang sia-sia. Lalu, apa yang diajarkan oleh Epictetus, filsuf Stoik yang memulai hidupnya sebagai budak, namun kemudian dihormati sebagai salah satu guru paling berpengaruh pada masanya? Fokus utamanya adalah pada konsep peran. Ia mengajarkan bahwa setiap kita memegang banyak peran dalam hidup. Kita adalah anak, orang tua, teman, tetangga, atau warga negara. Tugas utama kita adalah menunaikan setiap peran ini dengan maksimal, memainkan peran-peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Keadilan, bagi Epictetus, bukan sekadar konsep abstrak, melainkan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang sempurna, tanpa celah. Jika Anda seorang anak, kewajiban Anda adalah menghormati orang tua. Jika Anda seorang teman, Anda harus setia. Jika Anda seorang warga negara, Anda wajib mematuhi hukum dan mengutamakan kepentingan umum. Dan inilah kuncinya. Saat kita menjalankan peran-peran ini, kita tidak sedang berbuat baik atau memberi jasa kepada orang lain. Kita sedang mewujudkan potensi diri kita. Ketika kita bertindak sebagai teman yang baik, kita tidak hanya membantu teman kita sedang menjadi teman yang baik. Inilah yang merupakan bagian integral dari kehidupan yang berbudi luhur dan bahagia. Ketidakadilan, pengkhianatan, atau pengabaian tugas, itu semua adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri, penolakan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan membantu orang lain dalam batasan peran kita sedang membangun karakter kita sendiri agar utuh dan bermartabat. Mari kita bedah melalui contoh sederhana. Bayangkan skenarionya. Seorang teman meminta bantuan Anda untuk pindahan rumah. Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa mencari-cari alasan dan menolaknya. Atau Anda bisa menyetujuinya dan memberikan bantuan. Dalam pandangan Epictetus, dengan membantu teman, Anda sedang menjalankan peran sebenar Anda sebagai seorang teman. Tindakan ini sejalan dengan kodrat kemanusiaan. Memang, secara fisik, Anda mungkin akan merasa lelah. Namun, secara moral, Anda akan mendapatkan kepuasan. Anda mempererat jalinan persahabatan. Anda mengukuhkan pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang dapat diandalkan. Ini semua akan membawa ketenangan jiwa. Sekarang, bayangkan sebaliknya. Anda menolak dengan berbohong. Mungkin Anda berhasil menghemat beberapa jam waktu. Tapi, apa konsekuensinya? Kemungkinan besar, Anda akan dihantui rasa bersalah. Ikatan persahabatan menjadi renggang. Anda telah melanggar peran ideal Anda. Ketidakselarasan batin inilah, menurut kaum Stoa, yang merupakan sumber utama kesengsaraan. Jadi, bantuan kepada teman dalam contoh ini bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan pilihan demi menjaga integritas diri dan mencapai harmoni batin. Inilah jalan paling lurus menuju penghormatan diri atau self-respect. Sekarang kita sampai pada kesimpulan filosofi Stoa yang paling paradoks dan mendalam mengenai keadilan. Ini bisa disebut sebagai egoisme rasional atau altruisme demi kepentingan diri sendiri.
Para filsuf Stoa berpendapat bahwa tujuan tertinggi setiap individu adalah mencapai eudaimonia, yaitu kondisi sejahtera, kehidupan yang bermakna, dan penuh kebahagiaan. Mereka secara logis membuktikan bahwa satu-satunya jalan menuju tujuan ini adalah melalui kebajikan. Karena manusia adalah makhluk sosial, kehidupan yang berbudi luhur tidak mungkin tercapai tanpa keadilan dan pengabdian pada kepentingan bersama. Jadi, cara yang paling efektif, paling langsung, dan pada dasarnya, satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan pribadi adalah dengan membantu orang lain dan bersikap adil. Setiap upaya untuk membangun kebahagiaan diri di atas penderitaan orang lain, melalui sikap tidak peduli atau egoisme, ditakdirkan untuk gagal. Hal itu bertentangan dengan sifat dasar kita, dan pasti akan menyebabkan konflik internal. Dengan demikian, peduli terhadap orang lain bukanlah lawan dari peduli terhadap diri sendiri. Sebaliknya, ini adalah bentuknya yang paling luhur dan paling bijaksana. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman populer. Sering dikatakan bahwa para Stoa menganjurkan kita untuk menjadi tidak berperasaan dan menekan semua emosi. Ini sangat keliru. Mereka tidak menyuruh kita untuk menekan, melainkan menganalisis emosi kita. Mereka mendorong kita agar tidak membiarkan hasrat yang irasional, seperti amarah, iri hati, atau ketakutan yang tidak terkendali, mengendalikan tindakan kita. Sedangkan untuk emosi yang positif dan prososial, para Stoa justru sangat menghargainya. Rasa cinta kasih terhadap sesama, belas kasih, dan niat baik. Semua itu mereka anggap sebagai manifestasi alami dari sifat rasional kita. Seneca pernah menulis, "Di mana ada manusia, di situ ada tempat untuk kebaikan." Bantuan kepada sesama harus didasarkan bukan pada rasa kasihan, yang menurut para Stoa adalah hasrat yang irasional, melainkan pada empati yang rasional dan pemahaman atas kondisi kita bersama. Kita menolong bukan karena kita terbawa suasana emosi, tetapi karena itu adalah tindakan yang benar dan masuk akal. Hal ini menjadikan bantuan kita lebih stabil dan dapat diandalkan. Kita membantu bukan hanya ketika kita sedang ada mood atau sedang bersemangat, melainkan selalu, setiap kali kewajiban dan keadilan menuntutnya. Namun, bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan modern kita di abad ke-21? Gagasan Stoa sangat relevan, bahkan lebih dari sebelumnya. Masyarakat kita seringkali menderita akibat atomisasi, kesendirian, dan perasaan hampa makna. Konsep keadilan Stoa menawarkan penangkal yang kuat. Mulailah dari hal kecil. Praktikan oikeiosis dalam kehidupan sehari-hari. Berusahalah melihat rekan kerja yang hubungannya kurang harmonis dengan Anda, bukan sebagai saingan, melainkan sebagai anggota tim Anda. Cobalah menunjukkan minat yang tulus pada kasir di toko. Jangan hanya melihatnya sebagai sebuah fungsi. Pergeseran kecil dalam cara pandang ini mengubah kimia internal kita. Hal ini mengurangi stres akibat interaksi sosial dan meningkatkan rasa keterhubungan. Ingatlah, setiap orang yang Anda temui sedang berjuang dalam pertarungan pribadinya sendiri yang tak terlihat oleh Anda. Menunjukkan kesopanan dan kebaikan dasar adalah wujud dari tindakan keadilan Stoa. Langkah berikutnya adalah mengubah pemikiran menjadi tindakan nyata. Carilah peluang untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tidak harus berupa gerakan yang luar biasa atau besar. Misalnya, memberikan tempat duduk di transportasi umum, membantu tetangga membawakan belanjaannya, membagikan ilmu Anda kepada mereka yang membutuhkan, atau memberikan sedikit donasi ke yayasan terpercaya. Nilai dari tindakan-tindakan ini bukanlah pada seberapa besarnya, melainkan pada seberapa rutin Anda melakukannya. Setiap perbuatan baik seperti ini adalah bentuk latihan untuk otot kebajikan Anda. Semakin sering Anda melakukannya, semakin alami hal itu bagi Anda. Itu akan berubah dari kewajiban menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi sumber kebahagiaan. Anda akan menyadari bahwa fokus perhatian Anda bergeser dari masalah kecil diri sendiri ke sesuatu yang lebih besar. Dan ini, seperti yang dikonfirmasi oleh psikologi modern, adalah salah satu cara paling terjamin untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan Anda sendiri dan menghilangkan kecemasan. Anda mulai merasa diri Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ego pribadi Anda. Dan akhirnya, ini adalah praktik yang paling sulit, namun sekaligus yang paling penting. Ini adalah tentang menerapkan keadilan stoik dalam situasi sulit. Misalnya, saat Anda disakiti, ditipu, atau diperlakukan tidak adil. Reaksi alami kita adalah kemarahan, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam. Namun, seorang stoik pada saat itu akan bertanya pada dirinya sendiri,
Bagaimana cara saya bereaksi secara bijaksana dan berbudi luhur? Ini tidak berarti kita harus membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kita. Keadilan mungkin menuntut kita untuk melindungi batasan diri kita atau meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Tetapi, ini harus dilakukan bukan karena balas dendam, melainkan demi memulihkan ketertiban dan mungkin saja membantu orang tersebut menyadari kesalahannya. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa balas dendam terbaik adalah dengan tidak meniru atau menjadi seperti musuh Anda. Dengan mempertahankan ketenangan dan kemanusiaan di hadapan ketidakadilan, Anda meraih kemenangan yang paling hakiki, yaitu kemenangan atas nafsu dan emosi destruktif Anda sendiri. Anda membuktikan bahwa kedamaian batin Anda tidak bergantung pada buruknya tindakan orang lain, dan inilah yang memberikan kebebasan sejati serta ketenangan yang tak tergoyahkan. Dengan membantu bahkan orang yang menyakiti Anda agar tidak menjadi keras hati, Anda sebenarnya membantu diri Anda sendiri untuk tetap menjadi manusia sejati. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa konsep keadilan Stoa mengajak kita untuk secara radikal mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan posisi kita di dalamnya. Filosofi ini mendesak kita untuk keluar dari tempurung sempit ego kita dan menyadari diri kita sebagai bagian dari keseluruhan yang besar dan saling terhubung. Ini menghancurkan dikotomi palsu antara saya dan orang lain. Ia menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dengan membantu orang lain, kita tidak sedang mengorbankan diri kita. Sebaliknya, kita justru mewujudkan sifat sejati kita, membangun karakter, menemukan harmoni batin, dan meraih makna hidup. Ini bukan sekadar kewajiban moral. Ini adalah jalan yang paling pragmatis dan lurus menuju kehidupan yang kita impikan. Kehidupan yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan yang mendalam. Keadilan dalam pemahaman Stoa bukanlah sekadar aturan sosial. Ini adalah kunci menuju kemakmuran pribadi. Dan kunci ini tersedia bagi kita semua di sini dan saat ini. Dalam setiap pilihan kita, dalam setiap tindakan kita. Jadi, mari kita rangkum semua temuan ini. Kita telah melihat bahwa bagi para Stoa, keadilan bukanlah sekadar seperangkat hukum, melainkan prinsip fundamental yang mengatur alam semesta dan juga jiwa manusia. Melalui konsep oikeiosis, mereka menunjukkan bahwa kecenderungan alami kita adalah memperluas lingkaran perhatian kita, dimulai dari diri sendiri hingga mencakup seluruh umat manusia. Dengan ide kosmopolis, kita diajarkan untuk melihat diri kita sebagai warga dari satu dunia, di mana kesejahteraan setiap individu saling terhubung dengan kesejahteraan semua orang. Para filsuf Stoa besar, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, telah membuktikan melalui contoh hidup mereka bahwa melayani orang lain tidak merendahkan, melainkan justru memuliakan seseorang. Dan kesimpulan yang paling penting dan mungkin mengejutkan, membantu orang lain adalah bentuk bantuan kepada diri sendiri yang paling bijak dan efektif. Setiap tindakan kebaikan dan keadilan adalah langkah menuju kedamaian batin kita sendiri, menuju kehidupan yang selaras dengan alam dan nalar, menuju eudaimonia yang mereka anggap sebagai kebaikan tertinggi. Itu berarti lain kali Anda memiliki kesempatan untuk menolong seseorang, ingatlah, Anda tidak hanya melakukannya untuk orang itu, Anda melakukannya untuk diri sendiri. Anda berinvestasi pada dunia yang lebih baik dan pada versi terbaik diri Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ide-ide stoik ini beresonansi di dalam diri Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan like, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak penonton. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Tindakan bantuan kecil apa yang baru-baru ini Anda lakukan, yang tanpa diduga membawa kegembiraan juga bagi diri Anda sendiri? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi.